Sebanyak 41 daerah dipastikan hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Kondisi ini terjadi setelah KPU menutup perpanjangan masa pendaftaran pada 4 September 2024. Puluhan daerah calon tunggal itu terdiri dari satu provinsi, yakni Papua Barat dan 35 kabupaten dan 5 kota. Alhasil, para paslon di daerah itu akan melawan kota kosong saat hari pemungutan suara yang digelar pada 27 November 2024. Angka calon tunggal di Pilkada 2024 ini melonjak dibandingkan pada Pilkada 2020 lalu sebanyak 25 kabupaten atau kota. Sementara pada Pilkada 2018 lalu, terdapat calon tunggal di 13 daerah dan 9 calon tunggal di Pilkada 2017. Undang-Undang Pilkada mengatur paslon tunggal harus mengumpulkan lebih dari 50% suara untuk menang dari kota kosong. Hal itu diatur pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jika paslon tunggal gagal meraih 50% suara sah, maka kota kosong yang menang. Apabila kondisi itu terjadi, Undang-Undang Pilkada mengatur pilkada hanya bisa diulang di pilkada serentak berikutnya. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah menunjuk ASN sebagai pejabat atau PJ kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini memotret masih banyaknya calon tunggal di Pilkada serentak 2024 lantaran terus berlangsungnya hegemoni dan penetrasi pencalonan oleh parpol di tingkat nasional ke lokal. Titi mengatakan kondisi calon tunggal ini terjadi sebetulnya bukan karena persoalan demokrasi di tingkat lokal, melainkan justru diciptakan oleh para partai politik di tingkat nasional. Titi mengungkap terdapat perbedaan karakter calon tunggal yang terjadi di Pilkada 2015 dan pasca Pilkada 2015 sampai saat ini. Karakter calon tunggal di Pilkada 2015 lalu dilakukan untuk memberikan akses pencalonan kepada partai dan menyelamatkan hak pilih warga. Sementara karakter calon tunggal di Pilkada pasca 2015 sampai saat ini terjadi karena praktek memborong tiket partai politik terjadi begitu masif lantaran ada hegemoni oleh keputusan pusat partai. Titi kemudian melihat hegemoni partai di tingkat pusat melalui rekomendasi dari DPP itu telah memicu ketidakpuasan warga terhadap kandidat kepala daerah yang diusung di sejumlah daerah. Sebab warga menilai ada keterputusan aspirasi. Ia mencontohkan ada keterputusan aspirasi warga dan parpol ini terjadi dalam Pilkada Jakarta dan beberapa daerah lain. Imbasnya muncul ekspresi ketidakpuasan warga dengan adanya gerakan mencoblos semua kandidat. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya atau FISIP Universitas Trunojoyo Maduro atau UTM Surokim Abdussalam mengatakan maraknya paslon tunggal di Pilkada serentak menunjukkan partai politik gagal mencetak pemimpin di tingkat lokal padahal sudah dipermudah oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. MK sebelumnya memutuskan partai yang tidak memperoleh kursi DPRD tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Aturan baru ini mengubah aturan sebelumnya mensyaratkan pasangan calon kepala daerah harus diusung partai politik atau gabungan partai dengan perolehan 25% suara atau 20% kursi DPRD. Suroki menjelaskan prinsip utama partai politik merupakan tempat berhimpun menyiapkan kader-kader sebagai pemimpin. Ia menilai fungsi parpol menjadi anomali jika tak mengusung kadernya sendiri maju di kontestasi politik daerah. Di sisi lain, Suroki melihat faktor paslon tunggal dapat hadir lantaran parpol ogah melawan kandidat petahana yang terlampau kuat di suatu daerah. Baginya, kandidat petahana ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memborong parpol untuk mengusung dirinya maju kembali.